Selamat datang di Cendraloka, Kilauan Tradisi Kampung Payet Majanang, Kabupaten Maros. Ya, ada kebanggaan tersendiri karena bisa menciptakan lapangan kerja melalui payetang ini yang awalnya cuma pribadi, akhirnya banyak yang ibu-ibu juga tertarik. Sebuah desa kecil yang memancarkan cahaya budaya, di mana hampir setiap rumah menggantungkan hidup dari kerajinan payet. Karena tidak semuanya orang bisa gitu. Di kampung seperti ada 2 ada 3 aja di sini. Jadi orang luar itu tertarik, oh di sini ada yang ahli gitu. Nggak ada di kampung sebelah pun dia bawa ke sini. Disinilah tangan-tangan terampil para pemayet menyulam kisah, harapan, dan identitas dalam setiap butiran payet yang berkilauan. Berjarak sekitar 40 km dari kota Makassar, 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, dan hanya 20 menit dari pusat kota Maros. Awalnya itu ibu-ibu di sini datang ke rumah. Dia melihat saya sedang mengerjakan payet. Nah, di situ dia tertarik. Dia juga ingin belajar. Akhirnya di situ saya panggil mereka belajar dan saya ajari di situ. Mereka mulai sudah bisa dan akhirnya saya mendatangkan payetan lagi dari customer. Selama yang namanya payetan masuk, banyak nih customer yang mulai tertarik dan akhirnya dia sudah kayak melihat hasil-hasil yang kita payet dan dia akhirnya pesan suatu baju. Saya melukis pola payet sekitar 10 tahun dari tahun 2015 karena dulu cuma lihat-lihat orang kan. Jadi lama-lama penasaran, kok bisa ya gambar gini. Jadi dulu minta sama sepupu, bilang saya mau coba melukis gitu. Memayet itu kurang lebih dari 25 tahun. Cara menjaganya itu kualitasnya, Pak. Cara kerjanya kerapiannya juga. Dan kita juga di sini kan semua rata-rata perempuan itu memayet. Kalau biasa tuh kalau payet ambil bahan-bahannya toh sama kainnya, terus ambil baskon, duduk, dikasih benang jarumnya, terus mepayet terus sampainya selesai begitu. Biasa itu satu baju 3 hari, 4 hari, bermacam-macam, tergantung dari motif-motifnya itu. Kalau selama ini saya lihat memang awalnya cuma membantu kayak sampingan, tapi sekarang bisa menjadi pekerjaan yang pokok. Sekarang itu yang perempuan sama yang laki-laki kayaknya kalau dari segi pekerjaan sudah kayak bisa mengimbangi. Kalau memayet itu alhamdulillah cukup membantu. Karena kan di sini rata-rata pekerjaan suami itu bangunan, kadang kerja kadang tidak, cukup membantu lah. Pola payet ini bisa menghidupi sehari-hari, yang membantu sekali. Apalagi untuk sekarang pas kerjaan susah kan, ya membantu sekali karena kerjaannya enteng ya, di rumah nggak kemana-mana. Yang ini saja. Kalau harga jasa dari jasa payet mulai dari harga kayak 1,5 sampai bisa 500, 1 juta. Ya ada yang begitu tergantung dari bajunya. Kalau memang seumpama kayak ribet atau banyak memang payetannya, disitulah ongkosnya memang semakin banyak. Kalau seumpama yang satu pasang ini bisa kayak 3 juta.
bisa 3 juta. Kalau satu pasang cewek cowok bisa 6 jutaan. Jadi yang kami lakukan selaku pemerintah desa adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mempertahankan budaya payet ini. Kalau dari segi pemasaran itu promosinya biasa kita media sosial, ada Instagram, lewat Instagram. Kami juga ikut biasa di pameran-pameran yang diadakan kabupaten itu di Kota Makassar. Biasa ditampilkan produk-produk UMKM dari masing-masing kabupaten. Ya salah satunya ini payet yang kami tampilkan. Kalau masalah menurunkan atau mewariskan ke anak-anak itu saya sudah terapkan. Bahkan dari awalnya suami saja tidak tahu yang namanya menjahit, saya sudah turunkan ke suami, ke anak. Bahkan anak yang masih SD saya sudah wariskan ini yang namanya payetan. Ya kalau saya sih maunya kampung payet di sini tuh di Majanang dibantu promosinya supaya kampung payet Majanang ini tambah dikenal luas. Kita berharap masyarakat seluruh Indonesia bisa memesan payet hasil kerajinan dari Desa Majanang. Ayo ke kampung kami, ke Desa Majanang, gunakan baju-baju yang tradisional, baju-baju payet karena ini merupakan budaya warisan dari nenek moyang kita, dan kami pun sebagai suku Bugis Makassar bangga akan payet ini. Disinilah tangan-tangan terampil para pemayet, menyulam kisah, harapan, dan identitas dalam setiap butiran payet yang berkilauan. Ikuti terus perjalanan kami, dan jangan lewatkan Cenderawasih episode selanjutnya untuk mengungkap lebih banyak warisan budaya Nusantara.